Saya punya analisis yang kuat dan fakta-fakta konkret perihal Justin Hubner yang akan hengkang ke Persib Bandung. Jadi Boboto harus simak sampai akhir agar tidak salah menyikapi. Dan juga ada berita tentang katanya pemain timnas Filipina malam itu bermain kasar ke pemain Persija karena disuruh Kevin Raimendoja. Aduh, ayah wae. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Justin Hubner, Bobotoh. Justin Hubner tuh bagi saya untuk usia muda Timnas Indonesia paling grade A. Saya tuh bisa bilang seperti itu. Sekarang dirumorkan akan hengkang ke Persib Bandung. Tapi sebelum itu, saya sangat tertarik membahas dulu sedikit begitu luar biasanya permainan Kakang Rudianto dan juga Robby Darwish di Timnas U23 semalam. Begitupun juga pemain-pemain yang lain. Dan kita ucapkan selamat kepada Timnas yang udah menang dan kepada dua pemain Persib yang menjadi starter. Bahkan Robby Darwish menciptakan assist dan MOTM. Kakang dinilai sangat tenang saat duel 1 lawan 1 melawan Neymarnya Filipina. Dan ada satu hal yang menarik, Bobotoh, di salah satu kolom komentar postingan Instagram, katanya kenapa ya pemain timnas Filipina begitu bermain kasar ke pemain-pemain Persija gitu kan. Terus ada yang komen bawahnya gitu, disuruh sama Kevin Raimendoja, kan musuh bebuyutan Persib sama Persija. Si Kevin dek naon nitah ke pemain muda Filipina jang nyikutan pemain Persija jang naon coba. Tapi udahlah, itu mah hal yang bikin kita ketawa aja lah, hiburan di tengah begitu serunya sepak bola di Indonesia. Nah, sekarang lanjut ke masalah Justin Hubner. Bobotoh harus tahu, saya ingin runtutkan awal dari mana mulai rumornya dan segala macamnya, Bobotoh ya. Ada berita ini muncul dan sekarang semakin menggema di media manapun. Yang pertama, memang sempat ada dirumorkan beberapa pemain diaspora yang akan bermain di Indonesia. Dan sekarang udah terbukti, salah satunya Jens Reven, terus juga di Bali ya, Jordi Amat di saudara kita Persija Jakarta. Nah, nama-nama, oh iya, Rafael Struijk juga di Dewa United. Bahkan sebenarnya nama Jordi Amat, Justin Hubner, Rafael Struijk, Tom Haye, itu sempat diisukan akan hengkang ke Persib Bandung. Apalagi sekarang saya baru mencerna seperti Dewa United, seperti Bali United gitu kan, ngambil pemain diaspora muda tuh yang punya kualitas pemain muda agar bisa dimainkan sebagai pemain regulasi muda di liga. Jadi itu bagian dari strategi. Nah, nama Justin Hubner akhirnya semakin mengerucut ke Persib Bandung, walaupun dulu sempat ada rumor, tapi rumor yang masih dalam ruang lingkup lega lah Bobotoh. Sekarang kan udah mulai mengerucut tuh, katanya mau ke Persib. Yang pertama karena ada rumor juga dari Bung Binder yang mengatakan kalau Justin Hubner kabarnya akan bermain di Liga Indonesia. Belum ada nama Persib tuh ya, di Liga Indonesia. Sekali lagi ini rumor, kata Bung Binder juga. Tiba-tiba di postingan Instagram Bung Binder itulah Pak Adit gitu kan, selaku kokonco dari Persib Bandung, ngomen dengan senyum gitu kan, di situ senyum agak ketawa-ketawa tipis. Langsung Bung Binder ngomen, nah loh. Nah, akhirnya banyaklah media yang merumorkan kalau jangan-jangan Justin Hubner ke Indonesia itu akan bermain di Persib Bandung. Nah, ini hasil analisis saya pribadi, Bobotoh. Yang pertama, bagi saya yang namanya rumor nikmati saja. Tapi kemungkinan Justin Hubner ke Persib Bandung bagi saya itu sangat kecil. Kemungkinannya ya, sangat-sangat kecil bagi saya. Yang pertama apa? Justin Hubner itu pemain yang bisa dibilang grade A++. Kalau menurut saya, kalau grade S belum ya, grade A++. Kenapa? Dia main di Wolverhampton, dia inti, maksudnya di usia muda Wolverhampton ya. Terus juga jadi kapten. Bahkan dia sempat dipromosikan ke Wolverhampton senior yang bermain di Liga Inggris. Bahkan ada di bench pemain, walaupun nggak main ya, tapi ada di cadangan Wolverhampton waktu itu. Jadi kualitasnya memang bukan kaleng-kaleng. Beda sama, maaf, bukan maksud merendahkan, Saint Fatinama, mungkin Sandy Walsh yang memang udah habis. Kenapa sekarang mereka pergi ke Asia? Karena memang udah habis. Termasuk juga Jordi Amat, Rafael Struijk juga tidak sementereng Justin sebenarnya di usia muda
di Belandanya gitu kan. Jadi Justin tuh punya level yang berbeda di antara yang lain. Nah, itu yang akan menjadikan semakin sulit. Apalagi Persib Bandung secara analisis taktikal sekarang sudah memiliki back yang cukup penuh lah, bisa dibilang seperti itu. Asing kan kita udah tahu, kita punya Putros yang terbaru, kita punya Matrikardi, kita punya Julio Cesar, bahkan kita punya Kakang Rudianto yang bisa bermain di bek kanan dan juga di tengah, seperti di timnas semalam. Kita juga punya Robby Darwis, bisa juga bermain sebagai back. Kita juga punya Dewangga, kita juga punya Hamrah Hehanusa. Jadi agak sedikit penuh kalau kita lihat dari segi taktikal, walaupun sekali lagi bukan berarti tidak mungkin. Bisa saja agak lebih sepadan, apalagi kalau berpikirnya adalah jangka panjang. Matrikardi, Julio Cesar, Putros mungkin hanya bisa bertahan ya paling lama mungkin 2 musim di Persib Bandung. Sisanya kan harus ada generasi penerus gitu kan, dan nama Justin Hubner bisa masuk sebagai jenjang regenerasi jangka panjang Persib Bandung. Bisa, tapi secara analisis itu agak sedikit sulit. Itu yang pertama bagi saya, 2 kesulitannya. Justin pemain grade A, pemain muda grade A. Yang kedua, Persibnya udah sangat penuh gitu kan untuk posisi back, karena Justin ini kan posisinya sebagai back. Nah, terus juga sempat ada statement dari Justin Hubner mengatakan kalau Justin akan fokus di Eropa, tidak akan pergi ke Liga Indonesia, yang dimana mengikuti rekan-rekannya di timnas seperti Jordi Amat, Rafael Struijk, Jens Repen. Enggak, Justin ingin fokus dulu di Eropa. Nah, 3 analisis itu yang menjadikan saya menjadikan punya asumsi kalau Justin Hubner itu akan sangat tipis untuk pindah ke Persib Bandung. Walaupun sekali lagi, saya selalu bilang kepada Boboto, rumor itu nikmatin saja dan simpanlah berbagai kemungkinan. Ada juga mungkin Justin Hubner sekarang punya pemikiran, ya udahlah kita karena susah di Eropa, misalkan nemu klub, pulang aja lah ke Indonesia, dapat klub di Indonesia, salah satunya pertimbangannya adalah Persib. Atau mungkin Persib juga ya tadi punya pemikiran lain tentang tim jangka panjang Persib Bandung dengan mendatangkan Justin Hubner yang berkualitas untuk Persib di masa mendatang. Walaupun udah punya Putros, udah punya Julio Cesar, udah punya Matrikardi, bisa menjadi pemain-pemain yang sangat menjanjikan bagi Persib di waktu yang akan datang, asalkan dikontrak dengan jangka panjang. Dan oh ya, satu lagi Boboto, Matrikardi, Julio Cesar, Putros itu adalah pemain grade A juga. Justin Hubner grade A juga. Nah, para pemain grade A itu sangat tidak mungkin pindah ke klub itu menjadi pemain cadangan. Pasti saya yakin di klausul kontrak Matrikardi dan Cesar mungkin khususnya karena Putros ini baru-baru kemarin ada klausul kontrak di mana mereka harus menjadi pemain inti. Begitupun juga Justin Hubner. Kan harus ada dicadangin nantinya, entah itu Justinnya, entah itu pemain yang udah hengkang ke Persibnya sekarang. Nah, ini menunjukkan satu hal analisis yang teramat agak sedikit, ya kemungkinannya kecil kalau seandainya Justin Hubner harus hengkang ke Persib. Walaupun ya sekali lagi saya mengatakan ini hanya rumor, kita nikmatin saja. Walaupun saya juga sangat menyambut baik dan sangat senang kalau seandainya Justin Hubner pindah ke Persib Bandung, karena Justin merupakan pemain yang sangat luar biasa, sangat agresif, kualitasnya bagus, masih sangat muda juga, akan berguna bagi Persib Bandung. Dan tentu tipe permainan Justin ini pemain yang dicintai oleh Bobotoh, yaitu keras-keras Cimahi lah karena nama. Seperti itu dulu Bobotoh untuk pembahasan tentang Justin Hubner sekarang. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum.